Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya Edlin di channel Belajar Coding. Lanjutan dari video sebelumnya, part 5 tentang pengenalan DML ya. Di sini saya akan menjelaskan untuk operator dasar di MySQL. Oke, di sini saya lanjutin aja dulu ya. Next, operator dasar. Jadi, di pencarian data dalam database, maka diperlukan klausa where dan operator untuk filter data. Nah, di sini di video kemarin ya tentang DML, video yang paling terakhir sendiri itu kan saya menjelaskan untuk klausa where di select ya. Nah, untuk where ini biasanya kita memerlukan yang namanya operator untuk memfilter data. Nah, ini saya lanjutin lagi. Oke, di MySQL itu ada dua jenis operator. Yang pertama itu operator pembanding, yang isinya itu sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, between sama like. Kalau yang saya pakai kemarin, yang saya praktekin kemarin untuk select yang paling terakhir, itu saya memakai operator sama dengan. Jadi seperti select, bintang, from tabel, where nama fieldnya sama dengan apa. Itu saya memakai operator sama dengan. Oke, lanjut dulu ya. Untuk operator berikutnya namanya operator logika. Operator logika ini itu memakai AND, OR, sama NOT. Jadi biasanya AND sama OR ini biasa dipakai untuk tambahan lagi. AND itu biasanya dipakai untuk pencarian lebih dari satu data. Jadi kita memakai namanya AND ini. Sama seperti halnya seperti OR ini juga sama. Kalau NOT ini biasanya dipakai untuk memfilter hanya data itu saja yang tidak ditampilkan. Itu biasanya kita memakai yang namanya NOT. Oke, di sini akan saya praktekkan mulai dari pembuatan tabel ya, sampai nanti pengisian tabel, dan kita akan mempraktekkan untuk dua jenis operator ini. Saya close dulu yang ini ya. Sebelum saya praktekkan untuk pembuatan database, pertama kita aktifkan dulu aplikasi MySQL-nya. Caranya seperti biasa ya. Klik Start. Setelah itu cari yang namanya sum di sini, paling bawah sendiri. Setelah itu kita klik Sum Control Panel. Tunggu sebentar, punya saya sudah aktif. Tandanya kalau sudah aktif seperti ini ya. Kalau punya teman-teman masih belum aktif, bisa pencet tombol Start yang ada di sini. Nanti dia akan berubah menjadi Stop. Seperti contohnya yang ini ya. Oke, ini saya close saja. Kita lanjutkan untuk membuat database. Di sini buka dulu aplikasi MySQL-nya. Caranya klik Start ya. Ketikkan di sini cmd, enter. Oke, ini sudah muncul ya untuk command prompt-nya atau cmd. Di sini ketikkan cd/. cd/ ini fungsi untuk mengembalikan back ya. Ini kan dari folder komputer 2 kita back ke folder yang di C. Ini enter saja di sini. Oke, di sini kan udah kosong ya. Ketikkan aja di sini cd xampp cd mysql, enter. Cd lagi bin, enter. Di sini kita langsung aja ketikkan MySQL
spasi minus U spasi ROOT. Langsung aja di enter. Di sini sudah muncul welcome to the Maria Monitor, jadi di sini sudah aktif untuk MySQL-nya. Lanjut untuk membuat database ya. Pertama, kita ketikkan aja create database toko titik koma ya. Setelah itu enter. Kalau dia muncul error kayak begini, error 1007 can create database toko, database access. Jadi datanya ini ada ya, toko ini ya, database toko ini sudah dibuat. Jadi kalau emang ada yang error, itu dibaca juga ya teman-teman ya. Jadi kita cek dulu kenapa dia error. Kalau ini kan kasusnya memang database-nya sudah ada. Jadi di sini saya buat database lagi dengan nama yang beda. Jadi kita ketik aja create database db toko. Seperti ini ya. Titik koma, enter. Oke, berarti untuk nama db toko ini masih belum ada. Query oke, ini berarti sudah berhasil untuk pembuatan database. Selanjutnya kita pilih untuk database-nya. Di sini ketikkan aja use db toko titik koma, langsung enter ya. Database change berarti sudah aktif. Ini sudah muncul namanya di sini. Lanjut ke pembuatan tabel. Ketikkan aja create tabel pegawai. Setelah itu buka kurung, langsung enter ya. Di sini kode pegawai. Tipe datanya varchar ya. Buka kurung 10, tutup kurung. Setelah itu indeksnya di sini primary key, koma, enter ya. Lanjut lagi nama pegawai varchar ya, 100, koma. Setelah itu di sini ketikkan aja untuk jaga varchar dalam kurung 10, koma ya. Lanjut enter. Terakhir ini gaji, tipe datanya int untuk nomor ya, tutup kurung 11 sorry, 11 tutup kurung. Ini udah terakhir ya, jadi kita tambahin lagi tutup kurung untuk pasangannya, buka kurung yang di atas ini. Jangan lupa titik koma. Dicek lagi apakah emang udah benar. Kalau sudah benar, kita tekan enter. Oke. Kalau sudah query oke, ini berarti pembuatan tabelnya sudah berhasil. Coba kita cek aja ya. Show tables titik koma. Nah, pegawai sudah ada di sini ya. Oke, untuk pembuatan tabelnya sudah selesai. Ini kita lanjut ke pengisian tabel. Ngisi tabelnya gampang. Ketikkan aja insert into pegawai. Buka kurung. Isi feednya apa aja. Kalau teman-teman bingung atau nggak hafal isi feednya, kita ketikkan aja di sini DESC pegawai. Jangan lupa titik koma, enter ya. Nah, kalau begini kan enak gitu. Bisa dilihat semua field yang ada di tabel pegawai. Nah, di sini tinggal ngisi data aja. Insert into
pegawai, buka kurung, kode pegawai, koma ya, nama pegawai, koma lagi, jaga ya, koma, gaji. Sudah, ini tutup kurung. Lanjut, value ini untuk isinya ya. Value, buka kurung, kode pegawai saya isi 1000 aja dulu, 1000. Jangan lupa ya, kasih tanda petik 1, 1000, tanda petik lagi, koma, tanda petik, nama pegawainya siapa, contoh Wawan, tanda petik lagi, koma, tanda petik lagi, jaganya sore ya, tanda petik, koma, tanda petik, gajinya contoh 100.000. Oke, jangan lupa terakhir tanda petik. Setelah itu tutup kurung, titik koma. Jadi kalau untuk value, untuk isi, itu dikasih tanda petik ya teman-teman ya. Oke, di sini saya tekan enter. Query oke, satu row affected. Ini sudah masuk berarti datanya ya. Coba saya cek lagi, select bintang from pegawai, titik koma. Oke, ini sudah terisi ya. Di sini saya mau isi data dulu sampai 10 data di sini. Ini saya skip aja. Jadi ntar lagi dia sudah langsung terisi, ada 10 data. Untuk mempermudahkan teman-teman prakteknya ya, nanti file SQL-nya ini saya sisipkan di deskripsi. Nanti tinggal teman-teman download dan ekspor ke MySQL-nya ya. Oke, ini saya skip aja dulu. Oke teman-teman, ini sudah saya isi ya. Sekarang kita lanjutkan ke praktek ya. Untuk yang pertama ini, saya akan praktekkan operator pembanding di operator sama dengan ini ya. Sorry. Di operator sama dengan ini ya. Jadi, saya langsung praktek. Ini saya buka CMD-nya ya. Oke. Untuk operator sama dengan ini seperti kayak video yang sebelumnya itu kan saya sudah pakai. Jadi caranya ketikan select bintang from nama tabel ya, pegawai. Setelah itu di sini tambahkan where nama fieldnya ya. Contohnya yang mau saya cari ini kode aja dulu ya, kode pegawai sama dengan, jangan lupa tanda petik dulu. Setelah itu ketikkan kodenya. Ini contoh saya mau masukkan kode 1005 ya. Tanda petik lagi, jangan lupa titik koma ya. Setelah itu tekan enter. Oke. Di sini kalau untuk fungsi operator ya, jenis pertama operator yaitu operator pembanding, dan yang saya pakai itu sama dengan ya. Jadinya dia itu mencarinya hanya satu data ya. Jadi yang dicari itu hanya satu data berupa kode 1005. Oke, di sini saya coba pencarian yang operator yang kedua berupa, sebentar, saya buka lagi ya. Oke, ini sudah saya buka ya untuk PowerPoint-nya. Lanjutan yang kedua itu operator tidak sama dengan. Jadi ini memakai
tanda seru sama dengan. Oke, langsung aja kita praktekkan untuk yang kedua ini. Oke, di sini ketikkan aja seperti yang sebelumnya, jadi select bintang from pegawai, pakai klausa where ya, sama where kode pegawai aja dulu yang saya sortir ya, pegawai. Setelah itu ketikkan tanda seru sama dengan, saya isi yang 1000 ya, jangan lupa tanda petik 1000, tanda petik satu lagi yang di belakang untuk mengakhiri, dan jangan lupa titik koma. Setelah itu coba enter, hasilnya seperti apa. Oke, jadi untuk tidak sama dengan ini ya, itu yang 1000 ini yang sudah saya isi nilainya di sini, itu tidak dimunculkan di dalam pemanggilan tabel. Jadi yang dimunculkan 1001 sampai 1009, kecuali yang 1000 ini. Nah, yang 1000 ini tidak dimunculkan. Saya coba lagi ya, saya coba yang tengah-tengah, contohnya yang 1004 atau 1006 ini ya. Saya ketik lagi ya, select, ntar saya geser bintang from pegawai where kode pegawai tanda seru sama dengan, ini saya pakai yang 1004 aja ya, 1004, jangan lupa tanda petik. Oke, kita coba enter ya, 1004 dia nggak muncul, jadi 1000, 1001, 1002, 1003 langsung lompat ke 1005, 6, 7, 8, 9. Jadi ada cuman 9 row yang ditampilkan. Itu fungsinya kalau untuk tidak sama dengan ini, atau tanda seru sama dengan ini, dia berfungsi untuk kecuali ya, jadi dikecualikan, jadi data itu yang nggak ditampilkan. Lanjut ke yang kedua ya. Oke, lanjut, ini saya praktekkan yang ketiga ya, jadi ini operator yang lebih dari. Oke, ini saya close lagi. Untuk operator lebih dari saya pakai yang gaji ini aja ya, jadi saya makainya contohnya lebih dari 15.000 ya, 15.000 sorry, 150.000 ini ya, lebih dari 150.000. Coba ya. Jadi di sini saya ketikkan select bintang from pegawai where, di sini saya pakai gaji ya, gaji lebih dari 100, jangan lupa ya, pakai tanda petik 150.000, tanda petik lagi untuk penutupnya, dan jangan lupa titik koma ya. Oke, ini saya ketik enter. Sebentar, di sini dia empty ya. Oh, maaf ya, 150.000 ini kan nilai paling tinggi sendiri, makanya dia empty. Coba lagi ya, select bintang from pegawai where gaji lebih dari 110 contohnya ya, 110.000, jangan lupa ditambahi tanda petik ya sebelum nilai untuk pencariannya. Setelah itu diakhiri titik koma dan enter. Oke, jadi ini yang gajinya di atas 110.000 dia muncul, jadi ada 150.000, ada yang 125, ada 125, ada 150 ya.
Ini yang 125 juga bisa. Saya coba lagi ya, select bintang from pegawai. Setelah itu where gaji lebih dari 125.000 ya. Jangan lupa ya, kasih tanda petik dulu 125.000. Wih, kebanyakan satunya. 125.000. Setelah itu tanda petik lagi, dia akhiri titik koma dan tekan enter. Oke, jadi yang di atasnya 125 ini cuma 2 ya, 150 ini aja. Begitu selanjutnya hampir sama ya. Kalau saya masukkan yang 100.000, dia akan muncul semua ini. Yang 150 sama 125 ini akan muncul. Oke, jadi fungsinya yang lebih dari ini dia hanya mensortir nilai yang di atasnya yang kita cari ini. Yang dicarikan 125.000. Jadi yang dimunculkan itu di atasnya nilai ini. Yap. Kita lanjut lagi ke bagian keempat ya. Oke, kita lanjut lagi di bagian yang keempat, yaitu berupa operator lebih dari sama dengan ini ya. Jadi kalau untuk operator lebih dari sama dengan ini, dia menampilkan data nilai yang dicari itu sendiri. Dia jadi contohnya kayak seperti tadi ya, 100.000 contohnya gajinya ya, di atas 100.000 gitu ya. Jadi yang dimunculkan itu 115, 125 dan 150.000 nilai yang dimunculkan. Kalau untuk yang bagian operator lebih dari, kalau untuk operator yang lebih dari sama dengan, itu contohnya kayak lebih dari 100.000 ya. Jadi yang dimunculkan 100.000 juga ikut. Operator lebih dari sama dengan, jadi 100.000 juga ikut. Kalau lebih dari 100.000 ya 100.000 juga ikut, jadi 100.000, 115, 125 dan 150. Oke, langsung aja saya praktekin aja ya. Di sini saya ketikkan aja select bintang from pegawai where gaji lebih dari sama dengan ya 100.000 contohnya ya. Oke, jangan lupa tanda titik koma, langsung enter ya. Nah ini dia, jadi 100.000 dia dimunculkan juga, beda seperti yang tadi yang 110.000 ini. Jadi 110.000 ini dia nggak dimunculkan kalau untuk lebih dari. Jadi yang dimunculkan hanya nilai 150, 125 ya. Setelah itu 150 di atasnya ini. Kalau yang lebih dari sama dengan, itu nilai 100.000 ini sendiri juga ditampilkan. Jadi 100.000, 125, 111, 110 ini juga, 115 sama 125, 150 dimunculkan. Jadi semuanya yang dimunculkan. Karena memang nilai yang paling terakhir kan, yang paling kecil kan yang 100.000 ini. Coba yang lain ya. Contohnya saya mau nampilkan yang 115 ya. Enggak ada yang 115 kayak ini. Enggak ada ya. 110 yang paling kecil ya. Coba saya mau nampilkan yang 125 aja ya. Saya cari yang 125. Jadi di sini select bintang from pegawai where lebih dari ya, lebih dari sama dengan tanda petik 125.000. Tanda petik, jangan lupa titik koma, setelah itu enter ya. Kayaknya saya salah ketik nih. Setelah where ini saya lupa nggak ngetik gaji. Diperhatikan juga ya, kalau seumpama
ngetik sintaksnya ini ya. Jadi kalau emang ada kesalahan dia nanti akan muncul error. Where gaji ya, gaji lebih dari sama dengan tanda petik 125.000 tanda petik titik koma. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi yang 125.000 ini dia dimunculkan juga. Beda seperti yang lebih dari ya. Kalau 125.000 yang dicari itu dia yang jadi patokannya 125.000 ini ya, lebih dari 125.000 dia akan memunculkan yang hanya 150.000 aja. Kalau yang dicari pakai operator lebih dari sama dengan, jadi lebih dari sama dengan, jadi sama dengannya itu 125.000. Jadi 125 ini diikutkan. Jadi 125 sama 150 ini juga ikut. Begitu. Kalau mau coba yang 110 bisa juga sama. Bentar ya. Select bintang from pegawai where gaji lebih dari sama dengan 110.000. Jangan lupa tanda petik ya. Tanda petik. Setelah itu titik koma. Oke, ini sudah selesai. Coba dicek lagi. Udah benar ya. Oke, enter. Nah, ini dia. Jadi 110.000 dia ditampilin juga. 110.000, 125 di atasnya ya. Setelah itu 150 juga muncul sama. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya, bagian kelima ya, kurang dari. Oke, di bagian kelima ini ada yang namanya operator kurang dari. Jadi operator kurang dari ini gak jauh beda sih dengan operator yang lebih dari yang ada di sini ya. Jadi kurang dari ini dia kebalikannya. Jadi dia mencari nilai yang lebih kecil dari nilai yang kita buat patokan. Oke, langsung aja ya. Saya praktekin aja sekalian ya. Jadi di sini contohnya select bintang from pegawai ya. Where tetap saya pakai gaji. Setelah itu kurang dari, ini yang saya cari contohnya yang paling tinggi sendiri ya. Jadi di sini 150.000. Setelah itu titik koma. Di sini kita coba enter ya. Oke. Jadi hampir sama seperti yang lebih dari. Jadi dia yang dimunculkan itu nilai yang di bawahnya 150.000 ini. Jadi yang dimunculkan dari 100.000, 110, 125 yang paling gede. Oke, hampir sama seperti begitu. Ntar ini saya kasih cara untuk ngetiknya biar cepet ya. Itu bisa teman-teman tekan tombol navigasi yang biasanya ada tombol atas, bawah, kanan, kiri ini. Jadi posisi kursornya aktif begini. Ini tekan tombol ke atas. Nah, ini dia. Nanti dia akan muncul sendiri. Sintaks yang pernah saya pakai ini yang lebih dari sama dengan ini dia muncul. Ini yang terbaru paling bawah sendiri. Jadi nyarinya tuh tekan ke atas satu kali. Jadi dipencet atas satu kali, tep. Oh, kalau begini, kalau nggak sesuai tekan bawah. Nah, ini yang paling terbaru sintaknya. Oke, di sini saya coba masukkan nilai di bawahnya 125 contohnya ya. Oke, saya enter. Ya, jadi yang muncul cuma 100.000 sama 110.000. Jadi itu caranya, itu fungsinya untuk operator kurang dari. Lanjut yang ke bagian 6 ya. Oke,
Lanjutan bagian ke-6 di bagian operator kurang dari sama dengan ya. Jadi ya mirip seperti operator lebih dari sama dengan. Jadi kebalikannya. Jadi yang diambil nilai yang paling rendah. Contohnya seperti 1 sampai 10 gitu ya. Kan nilai tertinggi kan nomor angka 10. Jadi kalau dikurang dari sama dengan 10, itu kan nanti yang dimunculkan 10 juga akan muncul. Jadi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 gitu ya. Kalau kurang dari sama dengan 7, dia akan munculkan 7 itu juga gitu. Oke, langsung aja saya praktekkan ya. Di sini select ya, select bintang from pegawai, where gaji kurang dari sama dengan, contoh yang saya masukkan nilai yang tertinggi ya, 150.000 ya. Jangan lupa titik koma ya. Titik koma, sorry. Tanda petik ya. 150.000. Jangan lupa titik koma, setelah itu enter. Oke, jadi nilainya yang 150.000 ini yang jadi patokan itu dia akan muncul juga karena emang kurang dari sama dengan itu sama dengan nilai ini juga dia dimunculkan. Jadi kurang dari 50.000 dan sama dengan 50.000 kurang dari 150.000 dan sama dengan 150.000 ini dia akan muncul gitu. Oke, saya lanjut lagi ya. Ini saya pakai cara cepat ya, yang atas bawah tadi itu. Oke, yang ini kode terakhir saya coba masukkan yang 100 berapa ini ya, 110.000. Langsung saya enter ya. Nah, kalau 110.000 itu yang dimunculkan 110.000 ke bawah. Jadi hampir sama seperti apa namanya yang sebelumnya, operator yang sebelumnya seperti lebih dari sama dengan itu sama, cuman bedanya yang dipakai ini nilai yang kebalikannya, nilai yang lebih kecil gitu. Oke, kita lanjut lagi ke bagian operator between ya. Oke, lanjut lagi di operator between ya. Ini dia kelanjutannya untuk operator between. Between itu artinya di antara ya. Jadi biasanya kalau saya sendiri untuk operator between ini saya pakai untuk pencarian data seperti rentang waktu ya, seperti apa ya bahasanya itu ya, periode ya, jadi periode tanggal. Jadi dari contoh saya mencari data dari tanggal 10 sampai tanggal 15, itu biasanya saya pakai itu operator between. Terserah sih, ada memang yang pembuat program gitu ya, programmer lain itu dia memakai lebih dari sama dengan ini ada. Jadi lebih dari sama dengan tanggal 15 sampai kurang dari sama dengan tanggal 20. Itu juga sama periode juga. Dan between ini juga sama, cuman untuk between ini lebih mudah pemakaiannya. Kenapa? Karena between ini kodenya cuma satu yang dipakai operatornya. Jadi where between fit and fit. Kita praktekin aja ya supaya lebih gampang ya. Di sini saya praktekkan tentang between ya. Between. Oke, select bintang from pegawai, where ini saya pakainya di nick ya. Kode pegawai ini ya. Jadi antara 2 sampai 4 ini ya, 1002 sama 1004. Oke.
Di sini saya coba where kode pegawai between, tanda petik dulu ya, 1002, tanda petik lagi, and tanda petik lagi 1005 contohnya ya. Oke, jangan lupa titik koma, enter ya. Nah, ini dia. Jadi dia yang dimunculkan antara kode 1002 sampai 1005. Jadi dia munculnya 1002 sampai 1005. Ini untuk menampilkan data antara kode 1 dan kode lainnya. Jadi seperti between dari 1002 antara 1002 sampai 1005 gitu. Ini untuk cara yang paling gampang. Biasanya saya pakai, yang paling sering saya pakai itu between. Biasanya between ini saya sering pakai yang tanggal. Kebetulan di sini kan tidak ada untuk tanggal ya. Jadi kalau mau pakai yang operator kurang dari begini bisa. Saya contohin lagi sekalian ya. Select bintang from pegawai where lebih dari ya, lebih dari kode pegawai lebih dari 1002, 1001 contohnya ya, 1001 and kode pegawai kurang dari 1005. Oh ya, di sini jangan lupa ya kasih tanda petik ya. Di sini juga sama, tanda petik juga, dan diakhiri titik koma. Oke, di sini coba saya jalanin ya. Enter. Nah, ini dia. Jadi yang dimunculin itu data yang lebih dari 1001 dan kurang dari 1005. Jadi bisa sebanyak ini. Jadi untuk kodenya sendiri dia panjang akhirnya, kode pegawai lebih dari 1001 dan kode pegawai lagi 1005. Kalau memakai between itu lebih pendek ya, jadi mirip-mirip dipangkas gitu ya, dipangkas cuman memakai kode pegawai between 1002 dan 1005. Mari kita coba lagi ya, between begini ya, between 1000. Saya contoh saja di sini 1006 dan 1007 ya. Yang lebih pendek ya, 1006 dan 1007. Saya enter. Nah, jadi yang dimunculkan kode pegawai 1006 dan 1007. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke operator like ya, yang paling terakhir di operator pembanding. Oke, lanjut di bagian operator like ini ya. Biasanya kalau untuk operator like ini sendiri, ini biasanya dipakai untuk pencarian data. Jadi pencarian datanya itu sesuai dengan keyword. Mirip-mirip kalau seperti nama gitu ya. Contohnya seperti ada yang namanya Wawan gitu ya, kan ada yang Wawan, ada yang panjangannya Wawan Kurniawan, ada yang Wawan apa gitu ya. Itu biasanya pencariannya pakai like. Selain itu untuk pencarian barang, biasanya pakai operator like. Jadi pencariannya hanya memakai satu karakter saja, contohnya kayak A gitu, dia akan muncul semua begitu. Ini saya coba praktekin aja langsung ya. Oke, di sini sama kodenya, select bintang from pegawai where, saya pakai nama pegawai aja ya, nama pegawai like. Nah, ini dia like, tanda petik. Saya contohnya saku gitu ya, dia akan muncul nggak? Oh, dia nggak muncul ya. Oke, saya coba lagi ya.
Di sini saya lengkapin namanya Sakur, gini ya. Nama pegawai like Sakur. Oke, coba ya. Saya enter, ya dia akan muncul Sakur. Namanya emang cuma satu ya. Jadi di sini namanya Sakur Rendra Rudi. Iya juga ya, namanya cuma satu. Bentar. Oh ya, baru ingat teman-teman. Bentar. Ini saya coba lagi di sini ya. Contohnya Saku gini ya. Terus ini saya tambahin persen di sini. Coba kita enter ya. Apa jadinya? Oke. Dia akan muncul yang namanya Sakur. Itu fungsinya untuk pencarian pakai like. Like ini bisa ditambahin kayak begitu. Saya coba carinya cuman S saja di sini ya. Saya enter. Yang muncul cuman Sakur karena yang namanya S cuman satu ya. Yang namanya S cuman satu. Terus contohnya yang ada dua ini F ya. F, saya cari yang F depannya. Nah, yang muncul ada dua, Fari sama Fadli. Seperti itu fungsinya untuk like. Kalau kita tidak nambahin yang namanya tanda persen di belakangnya, kita nyari seperti memakai operator sama dengan. Jadi kita nyarinya harus sama persis seperti nama pegawainya ini, datanya ini kita harus nyarinya sama persis. Kecuali kalau memakai persen ini, itu kita cari yang mendekati saja sudah dia langsung muncul datanya. Gitu. Itu fungsinya kalau untuk operator like. Oke, ini yang terakhir untuk bagian operator pembanding ya. Kita lanjutkan ke operator logika. Oke, lanjutan berikutnya ini yang terakhir ya, operator logika. Jadi ini nanti saya prakteknya saya jelaskan langsung jadi satu aja ya. Jadi yang saya jelaskan itu operator AND, OR sama NOT. Oke, ini saya close dulu ya. Oke, saya close. Di sini saya praktekkan. Untuk yang AND tadi kan sudah saya jelasin ya. Saya coba lagi di sini ya. Select bintang from pegawai where gaji lebih dari seumpama yang mau saya cari itu lebih dari 100.000 ya. Lebih dari 100.000. And di sini saya pakai operator and gaji kurang dari seumpama yang mau saya ambil lebih dari 100.000 yang ini ya, lebih dari 100.000 dan kurang dari 125, kurang dari 120, jangan lupa tanda petik ya, 125.000 tanda petik lagi, titik koma, dan coba enter. Oke. Jadi yang gajinya di atas 100.000 dan kurang dari 125 itu ada dua ya. Jadi Lukman sama Rendra. Ini jadi 110.000. Ini fungsinya untuk pencarian memakai operator AND. Mau cari yang lebih kompleks lagi bisa. Jadi sebenarnya database ini bisa kita coba semua ya. Jadi ini saya cari contohnya nama ya, nama pegawai. Di sini saya coba pakai yang namanya like ya, nama pegawai like. Nah di sini kalau like saya coba inisialnya aja ya, like. Contohnya di sini jangan lupa dikasih persen A N.
Di sini saya ganti lagi jadi nama juga, nama pegawai. Like lagi. Jangan lupa tanda petik ya. Setelah itu persen juga. Di sini saya cari yang namanya F. A sama F ya. Oke. Nama pegawai like A dan F. Saya enter. Nah, di sini dia yang muncul cuman F saja sama A. Oh, ini ada A-nya juga ya, Fari sama Fadli. Oke. Di sini saya mau coba lagi. Contohnya coba ya. Di sini saya ketikkan lagi nama pegawai like A ya. A. Setelah itu yang saya cari jaga sore ya. And jaga sama dengan tanda petik sore. Saya enter ya. Oke, ini sore semua dan namanya ada A-nya. Wawan, Lukman, Rendra, Sakur. Saya coba cek ya. Wawan ini sore, Lukman ada A-nya, sore juga. Rendra sore ada A-nya, Sakur sore ada A-nya. Yang lainnya nggak ada. Oke. Kayak gitu fungsinya kalau untuk memakai operator logika AND. Kita lanjutkan lagi ke operator logika yang kedua ya, OR ya. Oke, lanjut di operator yang OR ya. Di sini saya coba praktekkan, select bintang from pegawai where gaji, seumpama ya, gaji sama dengan tanda petik 100.000. Ini 100.000 ya, 100.000 or gaji sama dengan tanda petik, jangan lupa ya, 110.000. Di sini ada 110.000. Oh ya, ini ada ya, 110.000. Oke, jangan lupa tanda petik, sorry, titik koma. Setelah itu enter. Nah, jadi OR itu dia menampilkan gaji yang 100.000 atau yang gaji 100.000. Jadi yang ditampilkan itu 100.000 atau 110. Hampir dua-duanya ya, jadi yang kita tampilkan kalau untuk memakai operator OR ini. Kalau saya pakai jaga pagi atau sore. Jaga. Di sini saya masukkan pagi atau sore. Yap. Jadi ini yang ditampilkan nggak semuanya ya. Ini hanya coba-coba saja. Jadi yang diambil itu pagi. Oh, sorry. Ini gaji. Salah ketik ternyata saya. Jaga, bukan gaji. Jaga, oke. Oh, jadi dia muncul semuanya. Jadi pagi or sore. Jadi dia ditampilkan semuanya. Jadi mirip-mirip kalau mau mencari pencarian hanya dua pilihan, itu bisa untuk OR ini. Contohnya yang mau saya ambil itu nama ya. Nama Andi or, jangan lupa nih ganti lagi namanya, nama Fadli. Salah ketik juga. Oke, ini sudah benar. Oh,
Nama pegawai. Keliru saya, nama pegawai. Ini cuma nama aja ini. Nama pegawai. Oke. Ini Fadli udah bener ya. Saya enter. Jadi yang dimunculkan cuma 2. Jadi fungsi OR ini mirip-mirip kalau kita mau mencari, hanya mencari 2 pilihan aja. Kalau dipakai untuk pilihan seperti menu drop down yang mau dicari cuman hanya 2 menu saja yang di database, itu bisa pakai yang namanya OR. Oke, kita lanjutkan ke operator not. Operator not ini bisa hampir mirip seperti operator yang sebelumnya yang kita memakai tanda seru sama dengan. Jadi ini fungsinya mirip-mirip, nggak apa ya namanya ya, where nggak ditampilkan begitu. Jadi di sini where kode pegawai not ya, not tanda petik, jangan lupa ya. Yang saya cari itu, yang saya tidak tampilkan itu 1000 supaya ya. Di sini ada 1000 kan? Oke. Kita coba dulu. Ini berjalan apa enggak? Dia enggak muncul. Use near 1000. Berarti ini kita memakai yang namanya operator lagi di sini. Not sama dengan ya. Kita tambahin operator di sini, not sama dengan 1000. Kode pegawai. Ya, ini sudah benar ya. Oke, kita coba lagi. Masih ada yang error ya. Ini saya coba dulu ya. Oke, ini saya coba lagi ya. Jadi di sini ditambahin operator like. Jadi dia bisa nggak menampilkan data begitu ya, kayak seperti kita memakai yang namanya tanda seru sama dengan seperti ini di awal video ini. Yang operator yang ini itu kan dia nggak menampilkan 1001 ya. Jadi yang untuk not ini kita bisa memakai yang namanya operator like, not like 1000. Jadi 1000-nya nggak muncul. Kalau saya ganti jadi 1001 ya, pastinya 1001-nya nggak akan muncul, 1000-nya muncul. Hampir mirip-mirip seperti apa namanya tadi ini, hampir mirip-mirip seperti tanda seru sama dengan. Cuman bedanya not ini kita memakai operator tambahan like. Mungkin kalau teman-teman ada pengalaman di operator ini bisa share di kolom komentar ya. Oke, ini untuk operator not udah terakhir ya untuk jenis operator. Kira-kira dari video saya cukup sekian. Jika video ini bermanfaat, bisa teman-teman share, dan jangan lupa subscribe YouTube saya untuk mendapatkan update terbaru video dari saya. Oke, ketemu di video berikutnya.